SAW. Inilah materi pengajian kita pada malam hari ini. Ada 4 disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Siapa yang tahu? 4 hal. MC-nya tadi mana? Ada 4 hal, siapa yang tahu? Ya. Benarkan segala apa yang diberitakan. Yang pertama, mentaati segala yang diperintahkan. Ya. Yang kedua, membenarkan apa yang dikabarkan. Yang ketiga, menjauhi segala apa yang dilarang. Satu lagi. Yang keempat, beribadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan. Ahsan, bagus. Ada 4. Bahasa Arabnya ta'atuhu fi ma'amar. Pertama. Kedua, istinabu ma naha anhu wa zajar. Yang ketiga, tasdiquhu fi ma akhbar. Yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Yang pertama adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Yang kedua, menjauhi larangan Rasul SAW. Yang ketiga, membenarkan dan mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasul SAW. Yang keempat, beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul SAW. Siapa yang bisa? Kita ingin yang dari belakang nih. Siapa yang bisa ngulangi? Insya Allah kalau salah nggak disuruh push up kok. Yang pertama tadi mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul. Yang kedua apa? Menjauhi larangan. Yang ketiga mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasul SAW. Yang keempat adalah apa? Beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasul SAW. Yang pertama adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW. Dalilnya banyak banget. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Dan apa yang diajarkan oleh Rasul SAW ambillah, amalkanlah. Dan orang-orang yang mengamalkan inilah yang akan masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Seluruh umatku akan masuk surga. Enak ya, seluruh umat Islam itu mesti akan masuk apa? Surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ada yang enggak mau masuk surga? Ada enggak? Kita sebanyak-banyaknya maksiat kita pengen masuk surga, meskipun sholatnya bolong-bolong, subuh meskipun agak bolong-bolong, malah mungkin ada sebagian kaum muslimin yang sholatnya setahun cuma 2 kali. Apa tuh? Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau ditanya pengen masuk surga enggak? Pengen. Siapa yang enggak pengen masuk surga? Kata Rasulullah SAW, illa man aba, ada di antara umatku yang enggak pengen masuk surga. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang enggak mau masuk surga? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang enggak mau taat berarti dia enggak mau masuk surga. Itu yang enggak mau masuk surga. Emang surga gratis apa? Enggak, butuh beramal. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang berbuat maksiat kepadaku alias tidak taat kepadaku, maka berarti dia tidak mau masuk surga. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak banget. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata, dan jangan berbuat syirik, wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada orang tua. Insya Allah kalau masalah yang pertama ini, yaitu beribadah kepada Allah alias tauhid,
Insya Allah akan kita bahas lebih luas lagi besok di pengajian di mana? Di Juber. Makanya rugi yang nggak datang. Bukan promosi, emang promosi. Yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua. Sering sekali Allah Subhanahu wa taala itu menggandengkan antara ibadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwasannya hak orang tua itu sangat besar untuk kita. Kita kan sudah sering dengar sejak dari SD berbakti kepada orang tua. Malah ada lagu yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Itu kan lagu lama. Iya, memang lagu lama, tapi sayangnya sebagian kaum muslimin banyak yang tidak mengamalkan hal tersebut. Dan itu kenyataannya. Semakin tua orang tua kita, malah kita semakin apa? Semakin tidak berbakti. Saya akan bawakan satu contoh gimana potret baktinya para ulama terhadap orang tua mereka. Dingin ya? Iya. AC-nya kebesaran? Hah? Sama, Anda juga kedinginan. Diceritakan ada salah seorang ulama yang bernama Khalid ibnu Yahya al-Burmuki. Dia bercerita, pada zaman dia, pemerintah atau penguasa yang berkuasa sangat benci dengan orang-orang yang berasal dari negeri Burmuk, yaitu negeri tempat tinggalnya Khalid ibnu Yahya al-Burmuki tadi. Seluruh orang Burmuk dihabisi, dibunuh, dirampok, hartanya diambil, rumahnya dibakar. Yang selamat dipenjara. Di antara yang selamat adalah Khalid ibnu Yahya bersama bapaknya yang bernama Yahya. Dua-duanya dijebloskan ke dalam suatu penjara bawah tanah yang udara saat itu sangat dingin. Bapaknya Khalid atau Yahya ini sudah sangat tua. Cuman orang ini rajin beribadah. Tidak disediakan di dalam ruangan penjara kecuali seember air dan sangat dingin airnya. Padahal bapaknya Khalid ini sudah tua, megang air apa? Gak kuat, apalagi air apa? Air dingin. Akhirnya Khalid ini berpikir, gimana caranya ya supaya anak ini bisa menghangatkan air, supaya orang tua anak ini gak kedinginan ketika berwudu. Dia berpikir, merogoh saku, gak ada korek, kayu bakar, apalagi mana ada kayu bakar di mana? Di penjara. Dia pikir sampai merenung, sampai dia ngelihat ke atas, ada lampu di atap penjara tersebut. Nah, ini dia. Gimana caranya? Begitu bapaknya sudah tidur, Khalid ini mengangkat ember penuh air tadi dengan tangan kanannya. Beliau dekatkan kemana? Ke lampu. Supaya apa? Supaya kena hangatnya lampu. Sambil berdiri. Berapa menit kuat nih? Hah? Bukan gelas om. Apa? Ember. Dengan tangan kanan dan berdiri. Dijamin 5 menit sudah semutan. Iya kan? Ganti pakai tangan apa? Kiri. Semutan lagi, ganti pakai tangan kanan. Semutan lagi, tangan kiri, tangan kanan, sampai ayam jantan berkokok. Ketika bapaknya bangun, Khalid berkata, wahai bapak, silakan berwudu dengan air hangat ini. Bapaknya nggak tahu bahwasanya air